Cie yang kecewa. Aduh, aduh, udah nggak usah kecewa. Kita serahkan semuanya kepada Allah ya, karena kita serahkan semuanya kepada Allah ya, karena hanya Allah lah yang tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Oke, Sobat Dufi, oke namanya ya, kalian Sobat Dufi, mau nggak? Mau ya, oke. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dufi Dunia Fiksi. Oke ya, sebelum itu kita kenalan dulu kali ya, karena kita ini belum kenalan kan dari awal ya. Iya. Oke. Kita kenalan dulu biar sayang. Awas, tapi jangan terlalu sayang. Nanti kalau ditinggal, wah kalian akan merasakan sakit yang keterlaluan. Iya. Oke, di sini aku akan bahas tuntas kenapa aku bikin cerita fiksi Syadibah. Penasaran? Oke. Jangan pindah channel, oke? Karena kalau kalian pindah channel, siapa yang nonton aku? Serem. Oke Sobat Dufi, alasan aku membuat cerita fiksi Syadibah ini bukan semata-mata karena aku ingin mendahului takdir. Bukan ya. Takdir itu hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak akan pernah tahu takdir yang kuasa itu akan seperti apa nantinya. Tapi lewat cerita ini aku ingin menyampaikan suatu kebaikan lewat cerita gitu. Nah, akhirnya aku membuat cerita fiksi Syadibah yang insya Allah di dalamnya aku ingin memberikan pesan bahwa ketika kita mengikhlaskan sesuatu karena Allah, insya Allah sesungguhnya Allah sedang menyiapkan suatu kebahagiaan untuk kita. Dan kita jangan pernah berharap kepada selain Allah. Kita harus bisa menyandarkan semua harapan kita kepada Allah. Kenapa? Agar kita tidak kecewa. Karena ketika kita menggantungkan harapan kepada manusia, kita akan kecewa akhirnya. Bahagia nggak dapet, kecewa yang dapet. Bener ya. Dan karena kan hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk hambanya, ya kan? Iya. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus nama Syakir dan Adiba? Ya karena mereka yang sedang viral. Jadi mudah dicari gitu sama orang. Dan pesannya juga insya Allah nyampe ke banyak orang. Dan selepas dari itu ya, karena aku juga mengidolakan mereka. Karena nggak tahu kenapa ya, kalau lihat mereka berdua itu aura positif itu hadir gitu di dalam diri aku. Jadi mereka itu sadar tidak sadar ya, mereka itu sudah menjadi inspirasi banyak orang, ya kan? Ya, ayo ngaku, iyalah. Dan sebenarnya aku juga sangat mengidolakan almarhum Ustadz Jeffrey. Mulai dari suaranya, lagunya, gayanya, ceramahnya, masya Allah itu selalu ngena aja di hati aku gitu. Jadi aku sangat suka kepada Ustadz Jeffrey almarhum, masya Allah ya beliau itu. Dan ketika tahu anaknya almarhum menyanyikan lagu almarhum, aku langsung suka gitu. Mau Abizar, mau Adiba, ya semuanya aku suka karena mereka adalah penerus dari Ustadz Jeffrey. Amin ya Allah. Jadi akhirnya aku menulis cerita pakai nama Syakir dan Adiba yang sebenarnya sudah aku tulis di Wattpad. Tapi bukan pakai nama mereka, tapi namanya Aji dan Sarah. Tapi tetap itu cerita terinspirasi dari mereka. Sebenarnya cerita ini tuh cerpen ya, tapi di Wattpad itu pengikut aku sedikit. Cuma 8 orang.
cuman 8 orang. Makanya aku coba-coba di YouTube dan alhamdulillah ternyata responnya baik, alhamdulillah. Ada saran-saran juga, alhamdulillah, terima kasih ya yang sudah memberi saran. Dan ada yang minta diperpanjang gitu. Akhirnya cerpen itu aku perpanjang, padahal aslinya cerpen itu hanya sampai si ceweknya itu mau berangkat pergi kuliah. Udah sampai situ selesai, nggak ada lagi. Tapi karena kalian minta diperpanjang, aku perpanjang meski harus bergadang gitu ya, karena aku semangat, karena kalian banyak yang suka, alhamdulillah. Dan mungkin pesannya juga akan lebih bisa nyampe lagi gitu ke kalian gitu kan ya mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, ya ini beneran gak sih ceritanya? Padahal aku kan udah tulis ya di deskripsi kalau cerita ini tuh cuman fiksi gitu. Fiksi itu hayalan, gak nyata. Cuman hayalan seorang pengarangnya saja gitu. Jadi ini pelajaran juga ya buat kita semua untuk lebih hati-hati gitu kalau menerima suatu berita yang kita tidak tahu kebenarannya. Baca dulu, cari tahu dulu ini benar apa enggak sih gitu kan ya, biar kita komennya enggak menyakiti hati orang lain. Dan ada juga yang nanya, cerita ini udah izin belum ke Syakir dan Adiba? Jawabannya udah. Tapi ya siapa sih kita pengen dibales? Kalau dilihat aja udah seneng gitu, tapi ini enggak. Ya siapa gitu kita? Cuman hanya seorang fans gitu kan ya, berharap dibales. Aduh, ngarep jasa itu mah. Coba kalian ada yang merasakan yang sama, sering balas komen, sering komen, sering balas SG-nya mereka tapi nggak pernah dibalas? Coba komen, hadir gitu ya. Siapa tahu setelah ini mereka lihat gitu dan bisa balas chat kita, bisa jadi kan. Nah, jadi aku tuh bilang ke mereka, bilang makasih karena mereka itu udah menjadi inspirasi aku buat menulis gitu. Makanya bismillah aja gitu, aku coba buat cerita ini. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada Allah karena telah melancarkan prosesnya selama ini, dari mulai aku nulis cerita, upload di YouTube, dan jaringannya. Ya jaringan memang suka aneh ya, kayak hilang-hilangan kayak kamu. Terima kasih kepada Kak Syakir dan Kak Adiba karena telah menjadi inspirasi aku dalam menulis cerita ini gitu ya. Mohon maaf jika kalian tersinggung mungkin. Enggak ya, semoga kalian lihat juga ini ceritanya. Tapi mau aku hapus kok, karena aku akan pindahin ke Wattpad insya Allah ya. Jika ada di antara kalian yang ingin cepat prosesnya di Wattpadin, follow dulu akun Wattpad aku di deskripsi ya. Jika sudah sampai 100 followers, insya Allah aku akan publishkan cerita itu, tapi dengan nama yang berbeda, bukan nama Syakir dan Adiba lagi, tapi Aji dan Sarah. Itu nama awalnya ya, cerita itu dibentuk. Dan aku juga ingin berterima kasih kepada kalian yang telah mendukung channel ini, bahkan cerita ini sampai sejauh ini. Dan semoga kedepannya aku bisa menghadirkan konten dan cerita-cerita yang bermanfaat, juga menghibur, yang positif lah insya Allah ya, amin ya Allah. Semoga kalian tetap suka dengan cerita-cerita aku atau konten-konten yang aku buat, insya Allah, amin. Dan pesan saya kepada kalian, jadilah netizen yang baik. Jangan menghakimi orang lain, jangan menilai orang lain dari luarnya saja, oke? Jangan menjudge, jangan menerima berita yang kalian belum tahu kebenarannya. Harus dicari tahu dulu ya, karena kita tidak tahu kehidupan mereka di dalam. Kita hanya tahu mereka dari sosmed dengan berita-berita yang kita belum tahu kebenarannya gitu. Dan kita sebagai netizen yang baik, insya Allah, amin, harus tetap mendukung karya-karya positif mereka, oke? Meskipun banyak gosip-gosip yang bertebaran di luar, kita harus bisa ambil yang baiknya aja. Dengan siapapun mereka di dunia nyata, itu pasti yang terbaik. Di sini kita hanya bisa mendoakan, tapi kembali lagi, semuanya
Allah yang menentukan, karena Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, ya kan? Kita aja nggak tahu gitu ya jodoh kita siapa, apalagi orang lain gitu, ya kan? Pikirnya situ aja. Tapi semoga di cerita ini kalian bisa mengambil baiknya aja ya, yang buruknya buang shush gitu ya. Oke, cukup sekian mungkin ya Sobat Luffy. Terima kasih telah menyempatkan untuk hadir dan mampir di channel ini. See you next story insyaallah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.